Cerita ini dimulai di suatu lahan tempat kami mengenyam pendidikan, SMA Kolese Negeri. Tempat di mana laki-laki dari berbagai penjuru negeri berkumpul dan bersatu selama 3 tahun dan mengalami pengalaman yang mengubah hidup kami. Segala kegiatan formasi telah kami lalui, mulai dari inisiasi sampai akhirnya nanti seremoni graduasi. Suka dan duka telah kami lalui bersama. Namun tak terasa, waktu sangat cepat berlalu. Oleh karena ini, kami mempersembahkan sebuah video yang berisi pengalaman dan referensi kami selama 3 tahun. Sebuah video yang mungkin tak cukup mewakili apa yang kami alami, namun bisa menggambarkan bagaimana remaja laki-laki biasa berubah menjadi pria sejati. Nama saya Mikael Pandey Dewananta. Namaku Yohanes Zenovenso Wijaya, biasa dipanggil Zen. Nama saya Terawang Semesta, saya dari kelas 12 PS3. Pada saat kelas 10 tentu saja itu adalah masa transisi dari SMP menuju SMA yang menurut saya sangat berat. Bagaimana nilai-nilai kediplomaan yang pada saat itu sangat ditekankan pada saat kelas 10 itu menurut saya sangat mengena sekali hingga saat ini. Pengalaman yang cukup berkesan dan berpengalaman untuk saya untuk menjadikan pelajaran di masa depan mungkin saya rasakan dan paling saya rasakan yaitu pada saya berada di kelas 11 atau kelas 2 SMA. Selama kelas 12 ini saya merasakan sesuatu yang berbeda dari kelas sebelumnya, di mana di kelas sebelumnya saya, guru-guru dan teman-teman melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Namun karena kondisi pandemi yang saat ini sedang merebak, tidak memungkinkan kami untuk melakukan pembelajaran di sekolah, sehingga kami pun terpaksa untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Pada kali ini saya akan menceringkan bagaimana kegiatan formasi yang saya alami pada saat kelas 10 dan bagaimana saya menjalani masa sebagai siswa di Brito pada saat kelas 10. MPLS sendiri itu menurut saya sangat bermakna bagi diri saya karena pada saat MPLS sendiri itu pertama kalinya saya mengenal nilai kediplomaan, nilai kinasian, dan pedagogi kinasian lainnya yang pada saat ini bagi saya jadi bekal untuk saya sekolah dan untuk nanti kelak ketika saya akan lulus. Pada saat kelas 11, banyak sekali pengalaman unik dan pengalaman berharga yang saya alami bersama teman-teman dan guru yang membantu proses saya berdinamika di SMA ini. Salah satunya yaitu orientasi profesi. Orientasi profesi adalah di mana saya dan teman-teman diajak untuk menentukan jurusan dan universitas yang akan kami tempuh setelah lulus dari SMA ini. Jadi kami diajak untuk mengkonsultasikan jurusan dan universitas yang kami pilih dan mendengarkan sharing dari alumni yang sudah berkuliah tentunya dari beberapa universitas yang mereka tempuh. Pengalaman saya sendiri selama pembelajaran daring ini, saya merasa agak kesulitan karena saya adalah tipe orang yang lebih suka mencatat secara langsung. Namun karena kondisi seperti ini, saya lebih banyak menerima materi dengan file Word ataupun PDF, sehingga saya harus membaca itu semua dan menurut saya itu agak membosankan. Selain itu, saya juga harus menatap layar dengan waktu yang cukup lama setiap harinya, sehingga saya mudah lelah. Belum lagi ditambah dengan kendala-kendala teknis seperti mati lampu ataupun sinyal yang jelek. Meskipun begitu, saya tetap senang untuk mengikuti pembelajaran daring ini karena saya tetap bisa berinteraksi secara langsung dengan guru-guru ataupun dengan teman-teman saya meskipun kami tidak bertemu secara langsung. Selain itu, saya juga tetap mendapatkan materi dengan baik melalui penjelasan yang guru berikan dari online conference tadi, sehingga saya dapat mengerjakan tugas-tugas dan juga ulangan dengan hasil yang optimal. Namun karena kondisi pandemi yang saat ini sedang merebak, tidak memungkinkan kami untuk melakukan pembelajaran di sekolah, sehingga kami pun terpaksa untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Saya Sumardianto, wali kelas 12 IPS 3. Saya bersyukur karena sejak kelas 10 dilanjut kelas 11 dan terakhir di kelas 12,
Saya ketemu selama 3 tahun bersama murid-murid yang sekarang ini menjadi perwalian saya. Saya lumayan paham mengenai siswa-siswa yang saya dampingi. Siswa-siswa yang telah mengalami pendidikan karakter, pendidikan di kelas 10 itu mengalami inisiasi, mengalami LKTD, itu dua hal yang menurut pengakuan mereka itu membentuk mindset atau membentuk jiwa kepemimpinan mereka. Kemudian di kelas 10 juga mengalami studi ekskursi. Studi ekskursi ini melatih kecakapan atau muscle memory mereka, kecerdasan otot mereka dengan bekerja tangan, mengikuti bekerja di home industry. Lalu pada kelas 11 mereka mengalami pengolahan hati, mengalami empati melalui kegiatan living sosial. Mereka juga mendapatkan skill set serta tool set untuk mempersiapkan hidupnya nanti setelah lulus dari Dobrito, melanjutkan studi di perguruan tinggi melalui orientasi profesi. Kemudian pada kelas 10 ditambahkan juga dengan kegiatan LKTD. Kegiatan LKTD ini itu semakin membenamkan kepada kita apa itu nilai kedebritoan, ditambah juga dengan nilai-nilai leadership yang diajarkan di Dobrito sendiri. Dobrito sendiri sesuai visi dan misinya bertujuan untuk menciptakan siswa-siswanya sebagai siswa yang memiliki nilai kepemimpinan yang tinggi dan berbudi pekerti luhur. LKTD sendiri itu sangat mengajarkan kedua hal tersebut, sehingga pada LKTD sendiri merupakan titik balik bagi saya bagaimana saya akhirnya merefleksikan dan memaknai nilai kedebritoan secara utuh. Nilai yang saya dapatkan kembali adalah bagaimana nilai persaudaraan, karena di LKTD sendiri sangat diuji sekali bagaimana persaudaraan kita terhadap teman-teman yang lain. Kemudian kegiatan formasi yang lain itu terdapat namanya studi ekskursi. Studi ekskursi sendiri itu mengajarkan pada saya untuk menjadi telaten dan terlatih dalam mengerjakan hal-hal yang berbau dengan kerajinan budaya. Apalagi di Jogja sendiri terdapat berbagai macam budaya, banyak budaya. Maka dari itu melalui studi ekskursi kita dikenalkan berbagai macam budaya tersebut, dan kita dikenalkan juga bagaimana itu mengelola UMKM. Agar kelak kita ketika minat dari salah satu teman-teman saya atau saya kelak mendirikan usaha UMKM dapat berjalan dengan baik sesuai dengan studi ekskursi tersebut. Pengalaman itu cukup menarik untuk saya. Selanjutnya ada live-in sosial. Live-in sosial pada saat itu saya mendapatkan di sebuah daerah di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Hal itu sangat berkesan bagi saya karena hal itu sangat menarik tentunya, dan saya mendapatkan banyak pelajaran hidup seperti menghargai apa yang kita punya, menghargai sesama, menghargai alam tentunya, dan tentunya kita harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini. Kegiatan internal yang seharusnya dilaksanakan secara offline pada kali ini juga diadakan secara online. Salah satunya itu retreat. Retreat yang biasanya dilakukan di beberapa rumah retreat pada kali ini dilakukan secara online menggunakan online conference tadi. Meskipun begitu saya tetap merasa senang dan juga asik dalam retreat online ini karena saya dapat berinteraksi dengan romo pembimbing, kakak pembimbing, guru-guru dan teman-teman lain. Dan materi-materi yang disampaikan pun tidak kalah menarik seperti retreat biasanya. Dalam retreat ini saya menemukan diri saya yang sesungguhnya, beberapa kekurangan saya, beberapa kelebihan saya, dan bahkan luka-luka saya di masa lalu yang tidak saya ketahui sebelumnya. Dari hal itu, saya ingin membangun diri saya yang lebih baik lagi ke depannya, dan saya dapat mengenal diri saya lagi, sehingga saya dapat menjadi pribadi yang lebih berkualitas ke depannya dan dapat menghayati nilai ad maiorem Dei Gloriam. Dari Dobrito sendiri saya memaknai dan merefleksikan banyak hal. Tentu saja tidak mudah bagi saya untuk menjalani masa transisi dari SMP ke SMA melalui kelas 10. Banyak jatuh bangun yang saya alami, banyak kegagalan saya alami, namun saya bersyukur sekali ketika bertemu dengan teman-teman dan dengan para guru yang sangat membantu dan membimbing saya pada saat kelas 10.
Tentu saja pada saat kelas 10 ini adalah masa-masa penentuan apakah saya bisa dan saya kuat menjadi di Brito ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman yang lain, terutama pada anak-anak kelas 10 atau mungkin anak-anak SMP yang ingin masuk ke di Brito. Ketika kalian diterima di Brito, maknailah nilai-nilai kedebritoan itu dan nilai-nilai Ignatian. Karena percayalah, nilai tersebut adalah bekal bagi kalian ketika saat sekolah, dan ketika kalian akan lulus itu akan menjadi bekal dan mengena bagi kalian. Tentunya kita harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini. Lebih yakin dan mantap dalam memilih jurusan di universitas nanti, sehingga saya dapat memilih jurusan yang sesuai dengan passion saya dan juga dapat menunjang masa depan saya. Demikian pengalaman saya di kelas 12 ini. Sekian dan terima kasih. Kelas 12 IPS 3 sepakat berdasarkan formasi di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, terutama retret yang sudah berlangsung baru saja. Kelas memilih 3 orang siswa yang karakternya sungguh-sungguh mencerminkan seorang pemimpin, mencerminkan seorang yang berempati, hatinya bagus, dan kecakapan hidupnya layak untuk diteladani. Mereka bertiga masing-masing, yang pertama Michael Pandia, yang kedua Tera Awang Semesta, yang ketiga adalah Johannes Jen Wijaya. Michael Pandia adalah orang yang selalu terbuka dengan pengalaman baru dan menyukai hal-hal baru, suka dengan breakthrough, dia aktif dalam banyak hal. Johannes Jen Wijaya adalah orang yang sangat suka membantu teman-temannya, selalu riang penampilannya, selalu optimis dan penuh harap. Sedangkan Tera Awang Semesta adalah contoh produk pendidikan karakter De Brito yang tidak malu, tidak malas, dan tidak takut. Dia punya segala potensi untuk maju walaupun banyak kesulitan yang dia hadapi. Tera Awang Semesta, Michael Pandia, dan Johannes Jen Wijaya merupakan 3 orang profil siswa yang dipilih sebagai pemimpin yang dihasilkan oleh formasi di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Demikian hebatnya siswa-siswa kelas 12 IPS 3. Terima kasih.